Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 337 Potongan Pedang Patah Kedua. Seluruh area istana dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka yang datang ke sini telah merusak mekanisme pertahanan beberapa istana dan memasuki gudang harta karun, dan mulai mengambil semua yang ada di sana seperti orang gila. Harta karun. Ini harta karun yang sebenarnya. Ada banyak sekali pil di sini. Tempat ini dipenuhi dengan berbagai harta karun langka, aku akan mengambil sebanyak mungkin. Begitu aku meninggalkan pulau es ini, aku pasti akan melihat kemajuan luar biasa dalam kultivasiku. Cepatlah, kita harus lebih cepat. Jika orang-orang dari Istana Bela Diri, Klan Sangguan, dan Sekte Pedang Myriad datang ke sini, mereka pasti akan menghentikan kita dari mendapatkan apapun di sini. Semua orang menjadi gila. Tidak ada yang bisa tetap tenang saat menghadapi harta karun yang begitu banyak. Ada banyak pil, banyak harta karun langka, dan banyak sekali koleksi keterampilan. Jika ada satu kelompok yang mendapatkan semua harta karun di sini, mereka pasti akan menjadi negara adikuasa di benua timur dalam waktu 10 tahun. Tentu saja, mereka hanya bisa menjadi negara adikuasa seperti Klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad, masih sangat sulit untuk menandingi dinasti Martial Saint. Lagi pula, tidak mudah untuk menerobos ke ranah Raja Tempur. Tidak lama setelah itu, Wuchong akhirnya tiba bersama orang-orang dari Klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad. Ia begitu geram sehingga api amarah di dalam hatinya hampir berubah menjadi api sungguhan. Setelah mereka tiba di dalam pagoda kuno, Wuchong menoleh ke orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Temukan Jiang Chen itu. Ingat, nyawanya adalah milikku." "Ya, Pangeran." Para lelaki dari Klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad berteriak bersamaan. Setelah itu, mereka berubah menjadi jejak cahaya dan terbang menuju istana. Tubuh mereka diselimuti oleh energi yang kuat, dan api amarah juga membakar hati mereka. Kebencian mereka terhadap Jiang Chen tidak lebih lemah dari kebencian Wuchong. Jika mereka gagal membunuh Jiang Chen di pulau es ini, semua wajah mereka akan lenyap di telan air. Namun, tak lama kemudian, kemarahan mereka terhadap Jiang Chen mulai mereda karena daya tarik yang luar biasa dari gudang harta karun tersebut. Bahkan Wuchong pun tertarik, dan mulai menjarah istana-istana. Di mata mereka, Jiang Chen sudah mati, dan mereka akan membunuhnya cepat atau lambat, tetapi harta karun ini tidak bisa ditunda. Jika mereka tidak mendapatkan sebanyak mungkin sekarang, mereka tidak akan dapat menemukan harta karun di masa mendatang. Harta karun ini juga tidak dapat ditolak. Suatu hari kemudian, semua istana telah disapu bersih, dan kelompok berempat itu melanjutkan perjalanan ke pagoda kuno dengan penuh kegembiraan. Wakaka, panen yang luar biasa. Anjing master ini bahkan tidak ingat berapa banyak harta alam yang telah kumakan. Haha, semua istana itu penuh dengan harta karun. Meskipun beberapa di antaranya kosong, sebagian besarnya sungguh menakjubkan. Aku benar-benar lupa berapa banyak pil pemulihan fana dan bumi yang kami temukan, kami tidak perlu khawatir lagi kekurangan sumber daya kultivasi. Jika kita memberikan semua sumber daya ini kepada Sekte Hitam, maka hanya dalam beberapa tahun saja, Sekte Hitam akan menjadi negara adikuasa sejati, dan ketua Sekte akan mampu menerobos ke alam jiwa tempur. Jumlah harta karun yang diperoleh beberapa orang ini sangat besar, dan Jiang Chen adalah orang yang memperoleh paling banyak. Jumlah harta karun dan sumber daya yang dimilikinya saat ini benar-benar tak terbayangkan. Perjalanan ke pulau es ini jelas bukan buang-buang waktu. Jiang Chen, mati. Tepat pada saat ini, teriakan yang menggetarkan dunia tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Kelompok berempat itu segera berbalik dan melihat Wuchong terbang ke arah mereka dengan niat membunuh yang kuat. Sialan, pangeran itu akhirnya berhasil menyusul kita. Sepertinya dia akan menguliti kita hidup-hidup, kata Big Yellow dengan nada muram. Wuchong telah mencapai alam jiwa tempur menengah, dan dia juga seorang pangeran dari dinasti bela diri suci, aku yakin dia memiliki beberapa keterampilan yang sangat hebat. Kita bukan tandingannya. Han Yan mengerutkan alisnya. Chen kecil, haruskah kita lari darinya? Nangong Wentian bertanya. Lari kemana? Kita masih belum menemukan jalan keluar, jadi tidak mungkin kita bisa keluar dari sini. Kalian minggir saja, biarkan aku yang mengurusnya. Niat membunuh dapat terlihat di mata Jiang Chen. Jika dia didorong terlalu jauh, dia akan menggunakan Raja Iblis Es dan membunuh Wuchong. Jiang Chen tidak takut membunuh pangeran ini, dia cukup berani untuk membuat lubang di surga, apalagi membunuh seorang pangeran kecil. Wuchong datang ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Hanya dalam sekejap mata, dia tiba di depan Jiang Chen. Di belakangnya adalah orang-orang dari Klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad, mereka juga ada di sini dengan kemarahan yang luar biasa. Mereka ingin membunuh Jiang Chen di tempat. Jiang Chen, berlututlah sekarang. Wuchong mengarahkan jarinya ke arah Jiang Chen dan memberi perintah, bersikap seolah-olah dia lebih unggul dari orang lain. Jiang Chen mendengus dingin, lalu tiba-tiba melepaskan True Dragon Palm ke arah Wuchong dan kelompoknya. Saat berhadapan dengan pria seperti ini, berbicara hanya akan membuang-buang waktu. Baiklah, baiklah.
Kau hanya seekor semut kecil, tetapi kau masih mencoba menyerangku, sungguh orang yang gegabah. Biarkan aku mengajarimu arti kematian yang sebenarnya. Dengan menyinggungku, seorang pangeran, kau ditakdirkan untuk berakhir dengan cara yang menyedihkan. Wuchong hanya membalas dengan sinar terang. Sinar itu mengenai telapak naga sejati, menyebabkannya hancur dalam sekejap. Ini adalah jurang pemisah yang sangat lebar di antara mereka. Tidak peduli seberapa kuat Jiang Chen, tidak mungkin dia bisa menutupi jurang pemisah yang lebar antara alam inti ilahi puncak dan alam jiwa tempur menengah. Kecuali jika Jiang Chen berhasil mencapai alam inti ilahi akhir, dia tidak akan mampu melawan seorang pendekar jiwa tempur menengah, dan ketika lawannya adalah seorang jenius jiwa tempur menengah seperti Wuchong, Jiang Chen setidaknya harus mencapai alam inti ilahi akhir puncak untuk dapat melawannya. Kau hanya makhluk kecil di mataku, aku bisa dengan mudah meremas dan membunuhmu. Karena kau tidak mau berlutut di hadapanku, aku akan meremukkan lututmu. Rambut hitam Wuchong berkibar tertiup angin. Dia mengulurkan telapak tangannya ke depan dengan kekuatan yang luar biasa dan mendorongnya ke arah Jiang Chen. Sangat kuat, ekspresi Nangong Wentian berubah. Seorang jenius seperti Wuchong sangat kuat, mereka hanya bisa bertarung dengannya setelah menembus alam jiwa tempur. Meskipun demikian, keberadaan seperti Wuchong memberi Han Yan dan Nangong Wentian tekanan yang luar biasa, dan semangat bertarung yang kuat. Mereka merasa perlu menerobos ke ranah jiwa tempur sesegera mungkin. Banyak orang menyaksikan apa yang terjadi dari jauh. Beberapa dari mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah iba. Pada akhirnya, Jiang Chen tidak dapat melarikan diri dari Wuchong. Dengan serangan ini, yang menanti Jiang Chen adalah kematian yang pasti. Kecuali jika keajaiban muncul, tidak mungkin Jiang Chen dapat bertahan melawan serangan Wuchong. Menghadapi serangan hebat Wuchong, Jiang Chen hanya berdiri diam tanpa bergerak sama sekali. Niat membunuh yang dingin terlihat di matanya. Dia baru saja berkomunikasi dengan Raja Iblis Es melalui indera ilahinya, dan karena Wuchong mencari kematian, Jiang Chen tidak akan bersikap sopan padanya lagi. Berhenti. Tepat pada saat ini, Wulang muncul sekali lagi. Ia melepaskan sinar emas yang bertabrakan dengan telapak tangan raksasa Wuchong, menghancurkannya. Wulang, kamu lagi. Wuchong benar-benar marah kali ini. Gangguan ini membuatnya lupa akan aura dingin yang baru saja dirasakannya. Tepat setelah Wulang menghentikannya, aura dingin itu tiba-tiba menghilang. Dalam benak Wuchong, Wulang baru saja menyelamatkan Jiang Chen. Namun, tanpa ia sadari, Wulang baru saja menyelamatkan hidupnya. Aura dingin itu berasal dari Raja Iblis Es, dan jika Wulong sedikit saja lebih lambat, Jiang Chen pasti sudah melepaskan Raja Iblis Es. Dengan kekuatan Raja Iblis Es yang luar biasa, tidak mungkin Wuchong bisa bertahan dari serangannya. Wuchong, kamu seorang pangeran, mengapa kamu ingin membunuh seorang prajurit inti ilahi? Ini terlalu memalukan. Wulang tiba di tempat kejadian dan memposisikan dirinya di depan Jiang Chen. Fakta bahwa Wulang telah membantu Jiang Chen sekali lagi membuat Jiang Chen merasa bahwa dia pasti ada hubungannya dengan Wu Jiu, dan telah diperintahkan oleh Wu Jiu untuk menjaga Jiang Chen di sini. Jika tidak, pangeran dari dinasti martial Saint ini pasti tidak akan begitu membantu orang luar. Pindah. Wuchong berteriak keras ke arah Wulang. Pedang panjang setipis sayap jangkrik tiba-tiba muncul di tangannya. Dilihat dari perilaku Wuchong, jika Wulang benar-benar tidak ingin minggir, dia akan segera menyerang. Jika aku bilang tidak, Wulang sama sombongnya dengan Wuchong. Keduanya adalah petarung jiwa tempur menengah, dan dia tidak takut pada Wuchong. Kalau begitu, kau akan mati bersamanya. Mata Wuchong berubah sangat merah. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah begitu marah kepada seseorang. Dalam sekejap, pedang panjang di tangannya melesatkan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk jaring raksasa, dan menebas ke arah Wulang dengan jeda sedetik. Ha! Wulang berteriak. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya ke depan dan melepaskan segel yang tebal dan berat, lalu melemparkannya ke arah jaring pedang raksasa itu. Ledakan. Itu adalah tabrakan hebat antara serangan dua jenius jiwa tempur menengah. Gelombang kejutnya sangat dahsyat, dan hampir menghancurkan kehampaan. Wah! Tepat pada saat itu, terdengar suara benturan keras lainnya. Begitu kerasnya hingga tanah pun bergetar. Suara keras ini bukan berasal dari benturan serangan kedua pangeran, melainkan dari tempat lain di dalam pulau es ini. Orang-orang di kerumunan itu langsung mengalihkan pandangan mereka ke kejauhan. Yang mereka lihat adalah gelombang api yang membumbung tinggi ke langit. Astaga, plus. Pada saat yang sama, suara swoosh terdengar dari tengah gelombang yang menyala-nyala. Itu adalah suara pedang, suara yang dipenuhi dengan emosi gembira. Seolah-olah pedang berakal yang telah terdiam terlalu lama baru saja menemukan tuannya sekali lagi. Mendengar suara ini, ekspresi Jiang Chen berubah drastis. Dia benar-benar familiar dengan suara ini. Seolah merasakan sesuatu, pedang patah yang tenang di dalam cincin penyimpanannya tiba-tiba melonjak kegirangan. Itu bagian pedang yang patah lagi. Itu adalah suara yang dihasilkan oleh bagian pedang suci surgawi yang patah.
Ia telah merasakan aura Jiang Chen, itulah sebabnya ia sangat bahagia. Jiang Chen tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung terbang ke arah bagian pedang yang patah. Sebuah harta karun sedang menampakkan dirinya, ini jelas merupakan harta karun yang tiada taraf. Ayo kita periksa. Suaranya keras sekali, aku yakin itu harta karun yang luar biasa. Banyak orang terkejut dan mulai berteriak-teriak. Di pulau es ini, hal yang paling menarik adalah ketika sebuah harta karun terungkap. Oleh karena itu, kerumunan besar itu segera berhamburan ke arah datangnya suara itu. Tentu saja, keributan itu segera menarik perhatian kedua pangeran itu. Wuchong, sesuatu yang baik akan datang, apakah kamu akan membunuh Jiang Chen sekarang atau mendapatkan harta karun itu? Putuskan sendiri. Wulang menarik kembali energinya, berbalik, dan terbang ke arah suara itu juga. Aku akan mendapatkan harta karun itu terlebih dahulu, lalu membunuh Jiang Chen nanti. Wulang, jika kau terus menghentikanku, jangan salahkan aku karena marah padamu. Aku akan membunuh Jiang Chen hari ini, apapun yang terjadi. Wuchong mendengus dingin. Ia menyingkirkan pedang panjangnya dan terbang maju dengan kecepatan luar biasa. Ia cepat-cepat melewati kerumunan, dan terus terbang menuju sumber suara. Bahkan orang-orang dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad mulai terbang menuju harta karun itu. Adegan yang kacau itu kini hanya menyisakan dua orang pria dan seekor anjing. Mengapa Little Chen bereaksi sedemikian hebat? Nangong Wentian terkejut. Ayo kita periksa, kata si kuning besar. Setelah itu, ketiganya mulai terbang menuju tempat yang sama dengan yang lainnya.